yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya dalam kebaikan. Mudah-mudahan takdir baik ini senantiasa Allah berikan sepanjang kehidupan ini. Bahkan takdir baik itu kita harapkan pasca kehidupan, sehingga kita ini selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kasih sayangnya Allah tunjukkan salah satunya di pagi hari ini kita diperkenankan, dimudahkan untuk melangkahkan lahir dan batin kita melaksanakan ibadah, termasuk kita bisa taklim di pagi hari ini, bagian dari takdir baik Allah, bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan jabaran pembahasan kita pertemuan yang lalu, masih berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan yang kita sudah bahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kepada yang tidak meragukan, atau kepada yang meyakinkan. Kemudian ulama usul fikih merumuskan satu rumusan, al-yaqin la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ini sudah kita bahas beberapa hal turunan dari kaidah ini atau kaidah usul sampai kaidah fikih. Masyaallah muslimin rahimakumullah, saya jabarkan sedikit pembahasan ini ke arah yang lebih praktis. Ada beberapa pembahasan kita, keyakinan dari dua hal yang beda. Biasanya kita dihadapkan pada dua kenyataan atau pada beberapa kenyataan yang mau tidak mau kita harus memilih, sehingga pilihan itu menjadi satu keyakinan. Yang pertama, yakin terhadap salah satu bahwa satu benar dan satu salah. Ini saya kira salah satu yang banyak dianut oleh kita, banyak jadi pandangan kita. Ketika ada dua hal, kemudian kita memastikan satu yang benar, maka itulah yang kita pilih. Misalnya dalam hal agama, karena kita sudah yakin dengan Islam, maka kita memilih Islam. Kan hanya ada dua agama itu, satu agama Islam, satu agama non-Islam atau non-Muslim. Kemudian yakin keduanya salah, sehingga tidak ada yang diyakini. Yakin keduanya salah. Jadi keyakinan itu bisa yakin karena benarnya, tapi juga bisa yakin karena salahnya. Biasanya ini sangat jarang sekali dalam kehidupan kita. Biasanya ada alternatif ketiga atau keempat. Misalnya, apakah kita ini memilih liberal atau radikal? Itu kan keduanya tidak dipilih. Biasanya akan memilih yang ketiga, pilihan ketiga. Kita memilih yang moderat, kan begitu. Kemudian demikian pula yakin keduanya benar, sehingga dilaksanakan keduanya. Dalam kenyataan sehari-hari juga sering terjadi bahwa beberapa hal itu sebenarnya benar, dan kemudian kita laksanakan kedua-duanya. Misalnya begini, mungkin sudah dibahas tentang masalah ibadah sholat misalnya. Apakah kita akan mengeraskan bacaan basmalah atau tidak? Itu sebenarnya sama-sama benar, dan boleh kita praktekkan kedua-duanya. Sesekali mengeraskan bacaan basmalah, sesekali tidak mengeraskan, karena sama-sama mempunyai pendukung dalil yang kuat, dan itu bisa menjadi sikap dalam kehidupan kita, dan sama-sama diyakini bahwa keduanya itu benar. Keyakinan itu datang karena kita mendapatkan dukungan dalil yang sama-sama kuat. Juga ada yakin keduanya benar, namun tetap melaksanakan salah satu karena dianggap itu yang paling meyakinkan. Ya, ada kedua-duanya sama-sama benar, tapi kemudian kita harus mengambil salah satu yang dianggap lebih meyakinkan, padahal ini sama-sama benar. Ya mungkin juga sama masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah. Dalam ibadah itu kan banyak khilafiyah, bahkan banyak istilahnya tanawu. Jadi ada dalam ibadah kan ada at-tanawu, ada khilafiyah, ada al-khuruj anil haq namanya. Yang pertama kalau tanawu itu memang ada beberapa contoh yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya misalnya doa iftitah kan banyak contoh dari Nabi, dan itu boleh kita
Misalnya apakah Allahumma ba'id baini ataukah Allahumma wajjahtu wajhiya lillazi fatras samawati wal ardh, atau yang lainnya. Banyak sekali contoh dari hadis Nabi SAW yang memberikan kepada kita untuk kita memilih, namanya tanawwu, sama-sama benar. Kemudian yang kedua namanya khilafiyah. Khilafiyah itu berangkat dari satu dalil, ya, dalil yang sama, bisa saja dalilnya sama atau dalil yang berbeda tapi derajat kualitas dalil itu sama, artinya sama-sama kuatnya. Kemudian muncullah interpretasi yang berbeda daripada ulama, itu namanya khilafiyah. Ya, berangkat dari satu dalil, ya, kemudian punya penafsiran yang berbeda-beda, maka kemudian itulah yang disebut dengan khilafiyah. Kemudian al-khuruj anil haq. Kalau al-khuruj anil haq itu dua hal yang memang berbeda. Satunya ada pendukung dalil, ada dalil yang jadi pendukung, tapi satunya ini tidak didukung oleh dalil. Ya, itu bukan khilafiyah. Jadi kita perlu bedakan mana khilafiyah, mana yang bukan. Kalau khilafiyah itu berangkat dari dalil yang sama-sama kuat atau bahkan berangkat dari dalil yang sama, tapi memunculkan interpretasi yang berbeda atau penafsiran yang berbeda, itu khilafiyah. Tapi kalau yang satunya ada dalilnya, satunya tidak berdalil, ini bukan khilafiyah namanya. Bukan khilafiyah karena juga sudah beda sekali. Ini namanya al-khuruj anil haq. Satunya ada dalil, satu tidak ada dalil, berarti yang benar yang ada dalil. Kalau sudah masalah ibadah. Masyaallah muslimin, ada kalanya kita ini melaksanakan sesuatu itu sebenarnya sudah punya keyakinan kedua-duanya benar, tapi kemudian kita memastikan satu saja. Ya, sebenarnya memastikan satu saja itu banyak faktor ya. Bisa saja karena ya hafalnya itu toh ya. Misalnya ikhtiar, ya hafalnya itu toh, akhirnya yang diamalkan itu saja. Padahal yang sama-sama benar. Misalnya mau baca wajah itu silahkan, tapi supaya selesai. Wajah itu paling panjang ya. Wajah itu hampir satu halaman. Kalau pakai wajah itu upayakan baca semuanya sekalian. Baru pakai Allahumma ba'id baini, ya. Ada pakai subhanallahumma wa bihamdik dan lain sebagainya. Jadi boleh kita membaca yang semuanya itu gantian. Misalnya waktu subuh bagaimana, waktu dia mulai bagaimana, dan lain seterusnya. Jadi orang memilih satu itu bisa saja karena memang yang paling meyakinkan pada dirinya satu itu. Tapi ada juga yang karena faktor yang kan hafalnya itu saja, ya. Hafalnya itu saja. Misalnya doa ruku, misalnya ruku, ya. Kan varian juga yang contoh tadi ada beberapa contoh. Bisa saja kita baca subhanallah, bisa saja kita baca subhanallah dan seterusnya, ya. Ya kalau memang hafalnya itu tidak apa-apa, mengamalkan itu alangkah baiknya kalau kita tambah gitu ya, dengan yang lainnya sama-sama benar. Kemudian yang berikutnya, yakin keduanya benar, namun tetap melaksanakan yang sebenarnya yang kurang meyakinkan karena tuntutan tertentu. Ada semacam ini. Jadi bisa saja sebenarnya ada dua hal yang sama-sama benar. Sebenarnya kita yakin pada salah satu, tapi kemudian karena tuntutan yang lain kita tidak bisa melakukan hal itu, tidak bisa melakukan yang paling meyakinkan kepada kita. Misalnya begini, kita ini ada di satu tempat, ya, ada di satu tempat yang berbeda dengan kita, dan menuntut kita untuk untuk sama mau tidak mau kalau kita posisinya sebagai tamu, ya, sebagai orang yang didatangkan. Maka kita mau tidak mau harus bisa menyesuaikan. Ini akhlak para ulama yang bisa kita contoh. Misalnya begini, bahkan masalah subuh, masalah turun subuh itu juga menjadi hal yang bisa istilahnya menyesuaikan, bisa menyesuaikan kalau kita berada di tempat yang memang di situ rata-rata misalnya atau secara umum menggunakan itu. Tidak meyakinkan kembali kita, tapi tidak mau kita harus mengikuti itu. Mau tidak mau harus mengikuti itu karena keadaan yang memaksa istilahnya. Yakin keduanya benar, namun tetap melaksanakan yang sebenarnya kurang meyakinkan karena faktor keadaan yang mengharuskan ini hampir sama. Kalau ini misalnya kita posisi menjadi imam, ya. Saya kira kalau posisi menjadi imam itu lebih kepada yang nomor 5. Kalau posisi makmum ini kan posisinya terpaksa. Artinya harus mengikuti imam. Makmum ini
karena itu harus mengikuti imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Jadi kita mengikuti imam. Imam apa saja tetap diikuti. Imam salah tetap diikuti. Tetap diikuti imam salah. Makanya harus kita hati-hati dalam memilih imam, termasuk imam dalam arti imam yang memimpin masyarakat, memimpin negara. Kenapa? Karena kalau salah itu harus ikut itu masalahnya. Tapi tetap makmum itu punya hak untuk memperbaiki. Tapi kalau sudah diperbaiki gak mau juga, itu tetap harus ikut kesalahannya. Contohnya begini, contohnya ke masalah sholat ya, contoh masalah sholat. Misalnya pada rakaat kedua di sholat isya, misalnya rakaat kedua itu seharusnya duduk atau tahiyatul ula. Orang kita mengenal biasa tahiyat awal ya, keliru pengucapannya itu. Tahiyat ula. Ula kenapa pakai ula? Karena sama-sama muannas. Muannas tahiyat itu muannas. Kalau awal itu kan mudzakkar muannas kan tidak boleh gabung. Yang boleh itu tahiyatul ula. Di tahiyat ula misalnya, kemudian imam tidak tahiyat langsung bangkit. Makmum kan memperbaiki subhanallah gitu. Tapi kemudian imam itu ngeyel gitu. Imam itu ngeyel, tidak mau diperbaiki, tetap bangkit ya. Apa yang dilakukan oleh makmum ikut. Tidak usah tahiyatul ula, tapi nanti terakhir mesti dia harus sujud sahwi. Masa muslimin rahimahumullah, itu kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita hal-hal semacam ini. Masa muslimin rahimahumullah, saya ingin masuk kepada hal yang sangat praktis, kemudian sesuai dengan yang saat ini sedang kita hadapi, yaitu pada masalah yang berkaitan dengan penentuan awal bulan. Saya ingin menyampaikan beberapa argumentasi untuk menjadi opsi dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana dengan metode penentuan awal bulan Ramadan? Ya. Kita ini yakin yang mana? Ya, keyakinan itu kan sesuai dengan kumpulan informasi yang kita dapatkan. Mana yang bisa meyakinkan informasi itu, maka itulah yang menjadi keyakinan atau menjadi pilihan sikap kita. Apa kita akan memilih ru'yatul hilal, ya, ataukah kita ini memilih hisab? Sama-sama ru'yah sebenarnya ya. Ada ru'yah bil fi'li, itu ru'yatul hilal. Ada ru'yah bil ilmi, namanya hisab. Ataukah hisab dengan syarat? Apakah kita ini akan mengambil hisab dengan syarat? Ada saya menjelaskan beberapa terkait dengan hisab bersyarat ini. Kemudian ru'yah dengan syarat. Ya. Jadi ini opsi yang kemungkinan akan menjadi pilihan atau sikap kita ketika kita menentukan nanti akan mengikuti hisab atau ru'yah. Masa muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena nanti kemungkinan ini memungkinkan untuk mengawali Ramadan ini kemungkinan bersama-sama. Tapi untuk mengakhiri kemungkinan berbeda. Bahkan diitulahkan nanti kemungkinan berbeda. Dan kemungkinan ini akan kita akan menentukan sikap. Kita akan mengikuti yang mana. Kita akan yakin yang mana. Nah, saya akan baru membahas beberapa hal ini beberapa menit ke depan. Insyaallah cukup. Saya percepat nanti kalau misalnya waktunya tidak cukup. Saya berangkat dari beberapa dalil penetapan awal bulan. Tentu secara garis besar memang ada dua, yaitu ru'yah bil ilmi dan ru'yah bil fi'li. Ru'yah bil ilmi itu sekali lagi hisab, ru'yah bil fi'li itu ru'yatul hilal. Ini dua dalilnya sama-sama mempunyai kekuatan karena semuanya dalil sahih. Jadi kita tidak perlu memposisikan antara dalil dengan ayat itu dengan dalil bahwa itu berbeda, tidak. Ya sama-sama punya kekuatan hukum yang sama, ya selama dalil hadis itu memang sahih. Ya antara Al-Quran dengan hadis itu derajatnya, ya kalau hadisnya itu sahih, ya sama derajatnya posisinya itu. Tidak kemudian Al-Quran ini hadis itu lebih tinggi Al-Quran. Kalau posisi hadisnya sama-sama sahih, apalagi posisinya sebagai mutawatir, ya posisi sama. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga wahyu. Wa yang yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Sama-sama wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting keduanya, yang penting hadisnya itu hadis yang sahih, apalagi hadisnya sahih. Kan sahih ada tiga ya.
Sahih itu yang pertama mutawatir, yang kedua masyhur, yang ketiga ahad. Yang paling tinggi mutawatir ya, mutawatir. Yang kedua itu masyhur, yang ketiga ahad. Sama-sama sahih. Masyaallah muslimin yang dimani Allah Subhanahu wa taala, untuk metode hisab mengambil beberapa dalil dari Al-Qur'an. Yang pertama Ar-Rahman, saya kira sudah hafal semua. Asy-syamsu wal qamaru yuslan, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Kemudian juga dalam surat Yunus ayat 5 insyaallah ini, walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ya, kali ini salah satu yang mempunyai menekan wal hisab. Ya, penghitungan. Kemudian dia dari metode Ru'yatul Hilal adalah ini yang sudah masyhur di tengah-tengah masyarakat, bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu faftiru. Kalau kalian melihat hilal fasumu maka puasalah, dan apabila kamu melihat lagi faftiru maka berbukalah, artinya lebaranlah. Fa in hum 'alaikum faqululah, dan apabila bulan tidak bisa dilihat, terhalangi bulan terlihat, faqululah maka perkirakanlah. Perkirakanlah ini ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama, perkirakanlah itu adalah dengan hadis yang lain, yaitu dengan ini fa'ilun iddata salasi, yaitu menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Tapi juga faqululah ini ada yang mengartikan itu dengan menghitung itu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, argumentasinya apa? Argumentasi yang dibangun, salah satu argumentasi, nanti beberapa argumentasi yang saya sampaikan. Menurut yang menganut hisab, melihat dengan ilmu lebih valid dari melihat secara langsung dan lebih mendapatkan kepastian. Itu argumentasi yang dibangun. Jadi dengan perhitungan, karena penghitungan ini sudah mendekati kesempurnaan perhitungan itu, mendekati kesempurnaan, bahkan ada yang mengatakan sempurna penghitungan itu, yaitu menghitung pergerakan matahari, bulan, bumi, itu sudah sesuai dengan kaidah keilmuan dan sudah dipercaya, ya, namanya kebenaran ilmu yang sudah diuji validitasnya, itu juga bagian dari kebenaran, sehingga sangat mudah untuk menentukan. Misalnya saat ini matahari ini akan terbit pada jam berapa, itu sudah bisa dikalkulasi, dan itu lebih valid dibandingkan dengan melihat secara langsung. Menurut pandangan Islam lebih valid, dan bahkan melihat secara langsung itu akan banyak kesulitan, apalagi jarak jauh. Mata kita ini sangat terbatas karena pandangan kita yang sangat terbatas. Misalnya begini, sederhana, Bapak Ibu kalau melihat sesuatu, melihat hewan atau apa, ada di baju misalnya, itu kutu apa semut itu, warna hitam itu. Kita melihat dengan jarak 5 meter saja, kutu apa semut, bisa saja kita bisa menentukan. Apalagi yang pakai kacamata itu ya, tambah susah, tambah sulit. Kayaknya pandangan secara lahiriah, pandangan mata secara lahiriah itu, menurut pandangan kita itu bisa saja validitasnya kurang. Masyaallah muslimin, kemudian argumentasi yang menggunakan hilal ru'yah ini mengatakan begini: jika tidak kelihatan dengan mata telanjang, berarti tidak ada kewajiban melakukan puasa walaupun sebenarnya hilal ada. Ya. Walaupun hilal ada, tapi tidak kelihatan. Menurut yang berpandangan ru'yah, ya tidak perlu, tidak kelihatan. Walaupun ada. Contohnya begini, argumentasi yang dibangun begini. Misalnya di rumah kita ini ada tamu. Ada kewajiban bagi tuan rumah itu untuk menjamu tamu ketika ada tamu di rumah. Berbeda ceritanya misalnya ketika posisi kita ada di sini, taklim di sini, di rumah ada tamu. Ya, di rumah ada tamu, tapi kita ada di sini. Sehingga kita ini tidak tahu kalau di rumah itu ada tamu, karena kita ada di sini. Karena kita ada di sini, maka kewajiban untuk menjamu tamu sudah tidak berlaku. Ya, karena posisi kita ada di sini,
Sebenarnya tamu itu jelas ada di rumah, tapi kita nggak tahu ada di sini, ada di tempat ini. Ya. Ini logika argumentasi yang dibangun agar kita ini kita bisa mempunyai wawasan, kita mempunyai pandangan dari semua aspek, biar nanti kita bisa juga menentukan sikap. Rasul muslimin rahimahumullah. Baik, saya lanjutkan. Ini penting untuk menjadi dasar berpikir kita untuk bisa menentukan nanti pilihan kita. Teknik atau metode penentuan awal bulan, sarana atau ibadah. Ini tentu jadi pertanyaan dalam diri kita karena akan muncul pertanyaan berikutnya. Kalau ini termasuk dalam masalah ibadah, maka semuanya harus diikuti sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Jadi ini berkaitan dengan penentuan awal, menentukan awal ibadah, menentukan waktu ibadah, ya, menentukan waktu. Apakah itu ibadah, ya? Apakah itu masuk bagian dari ibadah, ataukah itu bukan? Ya. Kalau itu masuk dalam ranah ibadah, maka harus persis seperti yang dilakukan oleh Nabi. Karena ibadah itu tidak boleh siapapun melakukan tanpa ada petunjuk dari Nabi atau dari Al-Quran. Sebaliknya, jika hal itu bagian dari sarana, maka yang terpenting adalah mengetahui adanya hilal. Jadi ini sebenarnya yang bisa menjadi pemikiran awal kita untuk menyatakan apakah itu masuk bagian ibadah atau tidak. Kalau kita mempunyai pandangan, itu bagian ibadah, itu rangkaian ibadah itu melihatnya, maka berarti harus seperti Nabi. Nabi seperti apa melihatnya saat itu. Tapi kalau pandangannya itu bukan bagian ibadah, tapi itu hanya untuk menentukan awal waktu ibadah. Sehingga caranya tidak harus persis, tidak harus melakukan seperti Nabi. Yang penting bisa menentukan, bisa mengetahui bahwa saat itu telah masuk waktu ibadah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, saya ingin masuk ke satu Nabi pernah menyampaikan semacam ini dalam menentukan awal waktu. Tapi dalam hadis ini Nabi menyampaikan tentang awal waktu sholat. Waktu zuhur misalnya. Nabi menyampaikan waktu zuhur itu ketika matahari itu telah mengalami zawal. Zawal itu ketika benda itu diberdirikan di bawah terik matahari, kemudian bayangannya itu sama seperti benda, artinya tidak ke barat dan juga tidak ke timur. Itu namanya sama. Ini kalimatnya ini. Wa kana dhillur rajuli katulihi. Ya, bayangannya sama dengan bendanya, pasti di bawah. Matahari lebih di atas. Ada yang misalkan harus lebih ke timur sedikit. Itu petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau asar waktunya adalah ketika benda itu sama dengan bayangannya. Bisa benda tinggi segini ditidurkan begini. Berarti sama bayangannya dengan benda. Nah, itu berarti sudah masuk waktunya asar. Disarankan lebih sedikit lah, gitu ya. Kalau waktunya maghrib pada saat muncul mega merah di barat. Waktunya isya ketika mega merah itu hilang. Kalau waktunya subuh dijalankan Al-Quran malah menyampaikan kalau waktunya subuh itu berkaitan dengan puasa, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswad. Pada saat jelas, pada saat terang antara benang hitam dengan benang putih, kita misalnya mau menentukan sudah masuk subuh belum, kita harus keluar dulu dari rumah, kemudian kita lihat apakah benang putih atau hitam, kita lihat sudah jelas putih atau hitamnya. Tapi kalau masih belum jelas, ini hitam atau putih belum jelas, berarti belum subuh. Ya tentu tanpa lampu ya, tanpa lampu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, itu petunjuk dalil menyampaikan semacam itu. Pertanyaannya masyaallah muslimin rahimakumullah, apakah dalil itu saat ini efektif ya? Artinya dijalankan oleh kita secara isi ya, intinya tetap dijalankan.
intinya tetap dijalankan. Inti dari ketentuan itu tetap dijalankan. Tetapi teknik yang digunakan saat ini tidak semacam yang dilakukan saat itu. Tapi saat ini dengan melihat jam, bahkan saat ini tidak usah melihat jam, tidak usah melihat jam. Dengan apa? Alarm style. Oh sudah waktunya subuh bunyi akan. Oh sudah waktunya subuh. Makanya kita ini saat ini kalau ditanya waktunya subuh jam berapa sekarang? Ya subuh. Banyak yang tidak tahu. Ya selain memang yang nggak tahu mungkin juga bisa nggak sholat subuh ya, apa bisa jarang berjamaah subuh. Tapi juga karena faktor semakin majunya teknologi, kita ini semakin dimanjakan sampai tidak tahu jam berapa. Kenapa? Karena mengandalkan alarm bunyi berarti subuh. Mungkin nanti anak-anak kita ketika ditanya beda dengan jawaban kita saat ini. Kalau kita saat ini masih bisa menjawab waktu zuhur jam berapa? Waktu zuhur jam 11 sekian. Anak-anak kita nanti mungkin akan menjawab waktu zuhur kapan? Pada saat alarm berbunyi. Bisa saja begitu. Karena perkembangan teknologi. Masya muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melihat sepintas dari dalil ini bahwa penentuan awal masuk ibadah, ya, menentukan untuk masuk di awal awal masuknya ibadah itu yang terpenting adalah bagaimana kita mengetahui bahwa saat itu telah masuk waktunya ibadah. Caranya bagaimana? Caranya tentu akan mengikuti perkembangan yang ada. Kalau melihat dari sisi ini ya, dalil ini, karena ternyata dalil ini saat ini tidak digunakan secara tekstual, tapi digunakan pada intinya bahwa waktu sholat telah tiba. Dengan cara apa? Dengan cara melalui perhitungan. Jadi jam ini kan karena disetting melalui perhitungan. Ya. Ini namanya dengan ru'yah bil ilmi, namanya ru'yah bil ilmi, melihat dengan ilmu. Masya Allah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan dulu argumentasi kisah, beberapa yang bisa kita lihat, nanti argumentasi ru'yah juga saya sampaikan. Yang pertama, semangat Al-Quran adalah menggunakan hisab. Jadi hisab itu ya metode hisab. Kenapa menggunakan hisab? Karena pesan Al-Quran itu memberikan pesan agar menggunakan hisab. Di antara tadi surat Ar-Rahman ayat 5 itu mendorong untuk melakukan perhitungan terhadap gerak matahari dan bulan. Ini memang menantang terhadap kita semuanya agar kita benar-benar bisa melihat fenomena alam yang Allah sediakan kepada kita. Karena memang semuanya ini diciptakan untuk manusia. Alam raya yang luar biasa ini kita untuk apa? Ya untuk bisa saja untuk keilmuan dan juga untuk meyakinkan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kemudian hadis yang memberitakan ru'yah adalah perintah berkilat, yaitu karena faktor dahulu belum ada ilmu yang memadai. Ini argumentasi yang kedua yang memegang hisab atau yang memegang hisab, yang mengatakan bahwa dalil yang menyampaikan wa idza ra'aitumu fasumu, kalau kalian melihat maka kalian puasa, itu berilat. Ilat itu alasan hukum. Alasan hukumnya karena dulu itu belum ada ilmu yang memadai tentang ilmu astronomi. Jadi pada saat Nabi SAW bersama sahabat saat itu belum ada ilmu astronomi, belum ada ilmu hisab, belum ada. Sehingga ada kalimat yang lain, ada hadis yang lain yang Nabi menyampaikan nahnu qaumun ummiyun. Kami ini adalah kaum yang ummi, la naktubu wa la nahsub, yang tidak bisa menulis, tidak pandai menulis dan juga tidak pandai berhitung. Jadi ummi itu ada yang mengartikan bukan tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung, tapi tidak pandai. Kan beda, bisa tapi tidak pandai. Karena begini, kalau dikatakan sama sekali tidak bisa, itu saya kira akan sangat mengganggu terhadap logika. Kenapa demikian? Karena pada saat itu perdagangan sudah antar negara. Nabi saja di usia sebelum diutus dia sudah berdagang antar negara.
Kalau perdagangan sudah begitu luar biasa antar negara berlaku, maka sepertinya sulit dikatakan orang nggak bisa berhitung sama sekali. Gimana dia berdagang nggak bisa menghitung? Masa nggak bisa bedakan 100.000 dengan 50.000? Kan agak sulit. Kalau beli 50.000, uangnya 100.000, susu berapa? Ya saya kira kan bisa, walaupun saya sederhana. Tapi kemudian melakukan sebagai itu mengartikan tidak pandai. Tidak pandai berhitung itu terlebih berkaitan dengan ilmu-ilmu yang saat itu memang belum ada, seperti ilmu astronomi, menghitung pergerakan matahari, belum ada ilmu itu. Karena ilmu ini muncul di abad pertengahan pada saat kaum muslimin telah menguasai dunia. Dia di abad pertengahan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini yang argumentasi hisab menyampaikan itu berilat. Ilatnya karena dulu belum bisa menghitung, ya. Sehingga kalau sudah bisa berhitung, maka menggunakan hitungan itu. Intinya begitu dari argumentasi yang kedua ini. Yang ketiga, ru'yah itu bukan ibadah, melainkan sarana untuk mengetahui. Jadi hisab itu mengatakan bahwa untuk melihat secara langsung dengan mata telanjang itu bukan rangkaian dari ibadah puasanya, bukan, ya. Tetapi itu hanya untuk menentukan awal waktu. Kemudian argumentasi yang keempat, hisab dapat meramalkan tanggal jauh hari ke depan. Dengan menggunakan hisab, itu bisa menentukan bukan hanya seminggu, 2 minggu, bahkan tahun depan itu sudah bisa diketahui. Bukan hanya untuk Ramadan, bukan hanya untuk Idul Fitri, bukan hanya untuk Idul Adha, tapi juga sholat, termasuk terhadap bulan gerhana matahari itu sudah bisa ditentukan. Kalau dulu pada masa Nabi kan belum bisa menentukan. Oh besok itu akan ada gerhana. Oh hari ini akan ada gerhana. Belum bisa menentukan. Tapi saat ini kita ini bisa membaca tahun ini akan terjadi gerhana berapa kali untuk gerhana bulan. Akan terjadi gerhana matahari akan terjadi berapa kali. Itu dengan perhitungan begitu. Karena itu hisab itu bisa meramalkan tanggal jauh hari ke depan. Kemudian yang kelima, hisab bisa menentukan awal bulan Islam secara global. Jadi dengan menggunakan hisab itu bisa punya kalender global, bahkan bisa punya kalender internasional dengan menggunakan hisab. Tapi kalau menggunakan yang lain tidak bisa. Kenapa? Karena setiap awal bulan harus menunggu bulan ini nanti akan kelihatan pada harus menunggu. Tapi kalau hisab itu bisa mempunyai kalender yang sifatnya global, sehingga antara satu daerah dengan daerah lain bisa sama. Dan kemudian kemungkinan juga melaksanakan ibadah, memulai ibadah juga bisa sama kalau sama mempunyai cara pandang yang sama tentunya. Sama dengan kalender umum itu, kalender Masehi, kalender Miladiyah. Kan tidak pernah bergeser kalau itu kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus gak pernah maju ke 16 Agustus, gak pernah. Gak pernah mundur ke 18 Agustus juga, gak pernah. Kenapa? Karena dipermanenkan begitu. Tapi kalau kalender Islam, kalender Hijriah, memang selama menggunakan hisab bisa juga semacam itu. Pada tanggal 1 Muharram sudah jelas ditentukan tanggal berapa. Hanya memang kadang-kadang yang jadi persoalan itu kalau sudah mau masuk Ramadan, mau masuk Idul Fitri, kalau masuk Idul Adha, yang lainnya sebenarnya gak ada masalah itu, gak ada masalah sebenarnya yang lainnya. Tapi ketika mau Ramadan itu mesti rame, mau Idul Fitri rame, apalagi berbeda. Ya, kemudian Idul Adha rame, apalagi nanti terjadi perbedaan, itu semakin rame. Nah itu argumentasi hisab mengatakan bahwa dengan hisab itulah yang nanti akan memungkinkan terjadi bisa ada kalender global atau kalender yang sifatnya internasional. Baik, beberapa hisab ya, beberapa pandangan hisab. Saya hanya dua yang saya sampaikan di sini. Yang pertama imkanul ru'yah, ya, yang kedua wujudul hilal. Hisab itu. Yang pertama kemungkinan bulan dapat dilihat itu namanya imkanul ru'yah. Imkanul ru'yah kemungkinan bulan dapat dilihat. Biasanya kriteria ini menggunakan berapa derajat tertentu, misalnya mengharuskan sekian derajat, lalu hisab itu digunakan atau mengikuti penghitungan hisab. Juga ada wujudul hilal. Wujudul hilal itu
yang penting hilal ada, berapapun derajatnya, yang penting hilal ada. Jadi di dalam hisab itu juga ada semacam itu. Ada yang menggunakan tingginya harus sekian, tapi juga ada yang menentukan yang penting hilal itu ada. Nah, kalau hilal ada berarti sudah masuk hari berikutnya. Baik, saya sampai argumentasi ruqyah dulu ya. Argumentasi ruqyah. Ruqyah itu hilal. Yang pertama, mengikuti petunjuk teks dalil yang menjadikan ruqyah sebagai syarat penentuan awal bulan. Jadi dia menggunakan secara tekstual. Karena teksnya berbunyi semacam itu, ya diamalkan sesuai dengan bunyi teks. Kalimatnya itu wa idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kalian melihat berpuasa, teksnya berbunyi semacam itu. Jadi argumentasi ru'yatul hilal itu mengikuti teks yang ada. Perintah di hadis itu bukan adanya hilal, tapi terlihatnya hilal. Jadi argumentasi ru'yatul hilal itu bukan karena faktor ada atau tidak ada hilal, tapi karena faktor melihat apa tidak. Walaupun hilal ada, tapi kalau nggak kelihatan ya nggak usah. Itu kan yang dijadikan sebagai landasan berpikir oleh ru'yatul hilal. Sehingga yang perlu melihat dulu, ya, karena kalimatnya di situ harus ada aktivitas dulu. Walaupun sebenarnya begini Mas Muslim rahimahullah. Aktivitas itu sebenarnya sudah bisa dibaca aktivitas itu. Misalnya yang awal Ramadan besok, sekalipun misalnya tidak harus semuanya digerakkan ke semua titik itu, dia sudah insya Allah pasti akan memulai hari Kamis. Insya Allah, kenapa? Karena derajatnya sudah cukup untuk bisa dilihat. Sebaliknya juga begitu. Kalau derajatnya itu tidak memungkinkan dilihat, sekalipun ada orang bersaksi melihat, itu biasanya tetap tidak akan diterima. Kenapa? Karena secara ilmu itu sulit untuk dilihat. Kayak itu Masya Allah rahimahullah dalam sidang isbat, itu sebenarnya kadang-kala sudah bisa diperkirakan bahwa sidang isbat akan memutuskan A atau B. Karena bisa dilihat dari segi berapa derajat hilal itu. Kalau derajatnya sudah sangat memungkinkan dilihat, ini kemungkinan sidang isbat akan memutuskan untuk puasa. Sebaliknya, kalau derajatnya itu misalnya hanya sekian, yang kemungkinan dilihat itu agak sulit. Sekalipun ada saksi, sekalipun dia bersumpah, sulit untuk diterima. Kenapa? Karena sulit untuk meyakinkan pimpinan sidang, sulit untuk meyakinkan. Kan putusan dalam satu masalah itu, ya. Kan bagaimana itu bisa meyakinkan hakim, kan? Bisa meyakinkan pimpinan sidang. Sama dengan pengadilan itu kan tugasnya pengacara, tugasnya jaksa. Itu kan sebenarnya meyakinkan. Gimana ya biar hakim mau yakin dengan argumentasi? Ya itu saja bukti-bukti. Selama belum meyakinkan, itu sulit untuk bisa diterima. Terus Ramadan diikuti ada perintah secara khusus dengan menggunakan ruqyah. Kemudian itu dilibatkan pemerintah, ya. Biasanya pemerintah kan ikut ini. Baik, mungkin terakhir ya. Hilal apabila bulan telah tertinggal di atas ufuk pada saat matahari tenggelam pada tanggal 29. Jadi menghitungnya tanggal 29 ini bulan Komariah. Ya, menentukannya tanggal ini. Tanggal 29 ini hilal tertinggal apa tidak? Nah, ini salah satu gambar. Ada pada saat waktu maghrib tiba. Saat maghrib, pada saat matahari tenggelam, hilal tertinggal pada di atas. Ya, kalau dia masih bersama-sama dengan matahari, masih belum masuk tanggal. Ya. Tapi kalau sudah tertinggal, itu sudah masuk tanggal baru. Kalau jatuh hilal, ya harus terlihat dulu ini. Tapi kalau yang menggunakan hisab, tidak usah dilihat. Yang penting secara perhitungan sudah ada di atas, atau matahari tenggelam dia tertinggal walaupun berapa derajat sudah masuk hari berikutnya. Mungkin yang akan muncul banyak pertanyaan, ya, kira-kira bagaimana jika berbeda dengan pemerintah? Apa dikatakan tidak taat dengan pemerintah? Ini banyak argumentasi yang dibangun. Coba Bapak itu baca-baca di media sosial, itu banyak sekali bahwasanya ini bagian dari ketaatan kepada pemerintah. Sehingga kalau pemerintah menentukan A, harus ikut semuanya seperti itu. Bapak rahimahullah,
ada yang tentu perlu dipegang bersama-sama, ya, pegang bersama-sama. Ketaatan kepada pemerintah, ya, ketaatan kepada pemerintah itu kita taat pada orangnya atau pada peraturannya? Kepada peraturan. Dalam peraturan satu undang-undangnya itu jelas memberikan jaminan perbedaan-perbedaan. Jangankan berbeda pendapat, berbeda agama saja boleh, berbeda agama saja boleh. Termasuk begini, Mas. Kalau semuanya harus sama, tentu misalnya, ataupun dalam beberapa ranahnya, ada ranah politik, ada ranah ekonomi, ranah ibadah, dan lain sebagainya. Kan banyak ranah kita. Kalau ranah politik harus sama dengan pemerintah semua, coblos ini semua belum, kacau. Demokrasi namanya nanti. Kemudian yang berikutnya misalnya ekonominya, misalnya dalam kebijakan pemerintah banyak yang misalnya sistem ekonominya ada, misalnya ada yang mengandung ribawi misalnya. Apakah kemudian kita semuanya menerapkan itu? Tidak harus juga. Masalah ibadah. Kalau misalnya pemerintah bisa sepakat, ya, ketika ibadah misalnya, pemerintah itu kalau subuh menggunakan kurung semuanya, ya, misalnya begitu, ya. Apa semuanya harus menggunakan itu? Apa harus semuanya sama dengan itu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Intinya begini, tentu dalam hal tertentu memang berkewajiban kita taat, berkewajiban untuk sama sesuai dengan perintah undang-undang yang ada. Tapi selama memberikan keleluasan, ya, memberikan keleluasan kepada masyarakat untuk mempunyai pandangan memberikan keleluasan punya pandangan yang berbeda, itu sebenarnya bagian juga dari ketaatan, berbeda bagian dari ketaatan. Baik, karena berbunyinya pasal 29 salah satunya, ya, pasal 29, ya, ayat 2, itu salah satunya. Jadi kita ini misalnya satu saat berbeda dengan ketentuan pemerintah tentang hal itu, sebenarnya itu, ya, biasa-biasa saja, karena perbedaan hal yang semacam itu hal yang ditoleransi, hal yang memang diberi ruang oleh negara kita. Yang tidak boleh itu kalau misalnya kita menambah, misalnya Pancasila mau dikurangi, Pancasila mau ditambah, dan atau mau berubah ketentuan tanpa melalui mekanisme yang dibenarkan. Masuk muslimin rahimahumullah. Itu masuk, ya. Ini ada penting yang penting terakhir, ya. Mungkin hanya satu menit atau satu setengah. Bahwa begini, argumentasi ketentuan Islam ini memang muqtadal, artinya sesuai dalam semua kondisi dan situasi, ya. Dan Islam ini telah memberikan solusi dengan semua keadaan. Misalnya begini, kalau orang itu masih kondisinya awam, ada solusi. Kalau umat Islam itu dalam kondisinya telah mengalami kemajuan peradaban, juga punya solusi. Artinya begini, Masya muslimin. Jadi kalau saya melihat ini sebuah opsi, metode-metode ini opsi. Pada saat masyarakat itu awal belum bisa menghitung, ya sebenarnya agama tetap bisa jalan. Dengan apa? Dengan yang ia bisa. Sehingga tidak akan kesulitan menjalankan agama. Misalnya begini, mau menentukan awal waktu sholat. Nah, kita telah menentukan, kalau sholat itu kalau maghrib ketika megang merah-merah di barat itu muncul. Jadi tinggal banyak orang awam, saya akan mudah itu menentukan. Tapi ketika teknologi sudah ada, terbantu dengan kemajuan teknologi, kita bisa melihat, bisa dibantu dengan keadaan teknologi itu, sehingga menentukan awal waktu itu juga bisa melihat dengan hitungan itu. Itu opsi. Masuk muslimin, saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf ini waktunya lebih sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pengetahuan kita semuanya, sehingga kita bisa lebih yakin terhadap pilihan-pilihan dalam kehidupan ini. Oh iya, silakan yang mau tanya. Oh iya, insyaallah di Darussalam itu Ramadannya satu Ramadan. Oh iya. Ya, lebarannya satu Syawal juga, ya. Ini yang saya mau konfirmasi, Ustaz. Saya pernah mendengar salah satu larangan di aktivitas di masjid itu adalah dilarang berjual beli, Ustaz. Nah, kebetulan kan kami ini ada kegiatan bazar di masjid kita ini, tapi tidak menggunakan ruang utama, Ustaz, di teras dan di depan itu. Mohon pencerahan
agar tidak sampai berjual beli di dalam masjid. Bahkan ada doanya, gitu. Mudah-mudahan tidak berkah yang berjual beli di dalamnya. Tentu begini, diupayakan teks itu tetap karena untuk cari alternatif lain, penafsiran yang dimaksud itu agak sulit. Ini untuk mensterilkan agar kita dalam beribadah itu fokus dalam menjalankan ibadah. Ketika di masjid ya fokus, tidak sampai pada saat selesai sholat tawar-menawar dan lain sebagainya. Kayak itu kalau bisa tetap dihindari bertransaksi di tempat sholat begini ya, tempat sholat. Tapi kalau misalnya ada tempat lainnya, misalnya emperan atau di depannya, itu tidak ada masalah kalau di depannya. Yang dimaksud di masjid itu kan tempat sujud, kemudian tempat sujud yang dimaksud tempat yang memang digunakan dalam seharian itu untuk melaksanakan sholat. Ya, karena itu tetap kalau bisa secara teknis bisa kita jalankan, upaya tidak sampai bertransaksi di dalam masjid. Selama itu masuk kategori dalam masjid, ini tetap perlu dihindari saya. Pada saya begitu, tetap dihindari kalau itu masih kategori dalam masjid. Yang kita cari celah mengurangi celah itu, ya. Karena ini ada teksnya, tidak ada PPT yang berkaitan dengan itu, tapi jelas hadisnya mengatakan ada larangan, ada istilahnya keberkahan dicabut ketika orang itu bertransaksi di dalam masjid. Ya, itu kalau mau bicara tentang bisnis ya transaksinya berjual belinya. Kalau wacana bisnis wacana misalnya membahas tentang ekonomi ya kan apa, bicara tentang perkembangan ekonomi, pengembangan tidak masalah. Tapi transaksinya yang tidak diperkenankan, transaksinya. Ini tentu bisa kita tangkap kenapa tidak diperkenankan, agar dalam masjid itu tidak sampai kita sibuk dengan urusan-urusan yang sebenarnya urusan urusan pendukung itu. Ekonomi seperti ekonomi juga penting, tapi kalau transaksinya di dalam itu tentu akan mengurangi kesakralan tempat itu. Ya. Saya kira itu ya. Kalau hemat saya, kita mengurangi tempat yang sudah masuk kategori masjid itu kita hindari untuk bertransaksi. Kalau memberikan sesuatu ya bagus, misalnya gratis sekali ya bagus gitu ya. Tapi kalau transaksi jual beli ini harus kita hati-hati. Saya kira itu Allah akan besok. Waktunya sudah cukup siang, mudah-mudahan